akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Kita bahas dari pangkal, Bu. Akmalul mu'minina imana. Mukmin yang paling sempurna imannya ahsanuhum khuluqa, adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi begini Bapak Ibu, orang itu dimuliakan bukan karena nasabnya, maka jangan membangga-banggakan nasab. Kan jelas sabda Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ciri orang sombong itu menolak kebenaran, dak galak dengarkan nasihat dari yang di luar golongan dia, dak galak dengarkan nasihat dari orang ahwal pribumi karena beda nasab. Itu sombong. Sesama dia tuh lah galak saling dengarkan, tapi kalau orang ahwal yang memberikan nasihat ditolaknya. Ciri orang sombong itu baturul haq, dak galak mendengarkan kebenaran, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Mentang-mentang punya nasab mungkin lebih mulia dari orang lain, dak boleh. Itu sombong. Wong sombong dak masuk surga. Belakangan karena ada sekelompok orang yang katakanlah oknum, mereka mengaku Habib, tetapi mereka arogan, merasa paling benar sendiri. Lalu kemudian muncul bocil-bocil yang masih anak-anak, anak kemarin sore, sok tua, sok hebat, lalu mempertontonkan kesombongan dan arogansi, tidak menghormati orang tua, tidak menghormati orang lain, dan merasa nasab mereka lebih istimewa dari orang lain. Seakan-akan mereka adalah kelompok dengan kasta tertinggi di dalam agama, seolah-olah mereka merupakan orang dalam. Selain klan mereka, selain kelompok mereka adalah orang luar. Seakan-akan kaum muslimin pada umumnya ini adalah kelompok yang berdiri di luar pagar, sedangkan mereka merupakan orang dalam. Dan kita melihat kenyataan, ada perilaku mereka yang tidak sesuai dengan akhlak Islami, tapi mereka menjustifikasi diri mereka adalah keturunan Nabi, padahal akhlak mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para kiai, para sesepuh, para ulama coba mengingatkan mereka, mereka bukannya malah menerima, justru mereka malah mempersekusi balik, lantas kemudian menebarkan tuduhan anti habaib, anti ahlul bait, kemudian anti zuriat Nabi, lalu diancam nanti matinya su'ul khotimah. Artinya kita dihadapkan dengan anomali moral yang sungguh luar biasa, kontradiksi akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan mereka anti kritik, tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain, dan sangat disayangkan orang-orang dari kelompok mereka, klan mereka sendiri, orang-orang tua khususnya, tidak mau mengingatkan anak-anak muda, bocil-bocil mereka. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka siapa sebenarnya mereka. Fenomena ini mesti kita sadari sebagai kehendak takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tak suka orang membangga-banggakan nasab lalu merendahkan orang lain. Ingat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, kekasih kita tercinta, telah bersabda, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'azumaha bi'abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kebanggaan, kesombongan jahiliyah, di mana mereka saling membangga-banggakan nasab. Selamat menyimak ulasan selanjutnya. Dulu tidak, belakangan ini muncul orang-orang yang mengatasnamakan cucu Nabi, tetapi membelah
warga bangsa Indonesia mengaku anak cucu Nabi, tetapi mengajak masyarakat muslim melawan pemerintah yang sah. Ya, orang bisa saja mengaku cucu Nabi. Saya juga bisa, Pak. Cucu Nabi Adam saya ini. Betul nggak kira-kira? Orang bisa mengaku. Kalau kata Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani, kalau orang itu ngaku cucu Nabi, tapi ngajak kita rajin sholat, ngajak kita bayar zakat, rajin puasa, mengajak kita masyarakat pribumi ini membangun bangsa dan negara, itu bagus. Masalah dia cuman ngaku-ngaku atau beneran, itu bukan urusan kita. Urusan dia dengan Allah. Karena kalau mengaku keturunan Nabi, dosa-dosa dia sendiri. Kalau pada kenyataannya dia bukan keturunan Nabi. Tapi ketika dia mengaku keturunan Nabi, tapi kemudian malah nggak hormat dengan sesama ulama, ulama-ulama pribumi yang bukan dalam tanda kutip keturunan Nabi, semaunya dipersekusi misalnya. Tidak hormat dengan masyarakat pribumi, atau dakwahnya provokatif, malahan dakwahnya isinya nyaci maki, menghina presiden, menghina pemerintah. Kita patut mempertanyakan, benar tidak dia keturunan Nabi? Kalau benar dia cucu Nabi, apa iya kelakuannya kayak gitu modelnya? Ini penting kita mempertanyakannya. Jadi jangan sampai kemudian atas nama suku kita menganggap suku orang lain lebih rendah. Ada loh Pak, suku-suku itu yang asobiah, yang terlalu fanatik kesukuan. Dia nggak mau keluarganya nikah kecuali dengan sukunya saja. Masih ada nggak zaman sekarang? Ada kan? Itu dari bagian dari asobiah, itu feodalisme. Dia mau nikah gitu, anaknya mau dinikahkan kecuali sama anggota suku dia. Begitu seterusnya, itu bagian dari feodalisme, dan itu tidak diajarkan dalam Islam. Atau mohon maaf, mentang-mentang ngaku cucu Nabi, lalu masyarakat muslim yang bukan cucu Nabi jadi warga negara agama kelas 2. Mohon maaf, seakan-akan ada kasta dalam Islam ini. Mereka adalah kasta warga agama kelas 1. Apapun kelakuan mereka nggak boleh dikritik. Siapapun yang mengkritik mereka malah dicaci maki, dituduh membenci anak cucu Nabi, dituduh membenci ahlul bait. Jadi seakan-akan kita muslim yang bukan anak cucu Nabi dalam tanda kutip merupakan warga agama kelas 2. Enggak boleh begitu. Itu feodalisme. Apa bedanya dia dengan Belanda? Kan begitu. Apa bedanya dia dengan Jepang sebagai penjajah? Kita ini begini Pak, bangsa yang mungkin terlalu lama dijajah. Dijajah Belanda 3,5 abad lamanya. Ketika kita dijajah Belanda, kelamaan dijajah mungkin ya. Inlander bahasanya orang itu. Masyarakat dalam posisi terjajah, merasa tidak percaya diri. Kalau Belanda itu apa? Warga negara kelas 1 itu Belanda dan sekutu, negara-negara penjajah. Nah, warga negara kelas 2 itu Arab dan Cina. Zaman dulu kan begitu. Warga negara kelas 1 Belanda, sekutu, kan begitu, Inggris, Portugal, negara penjajah. Lalu ada warga negara kelas 2, yakni Cina dan Arab. Dan ada warga negara kelas 3, ya kita ini. Kita ini orang warga negara asli Indonesia yang badannya apa adanya, hidungnya proporsional, dianggap warga negara kelas 3. Masyarakat buruk, masyarakat rendahan. Itu zaman penjajahan, tidak bisa di zaman sekarang. Ini zaman kemerdekaan. Jenengan sepakat nggak? Islam tidak pernah mengajarkan feodalisme. Setuju nggak kira-kira? Makanya menurut saya Pak, kita nggak boleh diam ketika orang mengajarkan feodalisme mengatasnamakan Islam. Kita harus mengkritisinya. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, ahlul bait. Mereka selalu menakut-nakuti umat Islam dengan doktrin ahlul bait. Kalau menghina ahlul bait, maka matinya nanti su'ul khotimah. Enggak. Zaman sekarang ini udah nggak ada lagi ahlul bait. Ahlul bait sudah nggak ada lagi zaman sekarang. Yang ada zaman sekarang itu dzurriyyah, keturunan. Oke, kita mengakui kalau bapaknya singa,
Anaknya pasti anak singa, nggak mungkin kucing kan Pak? Kita tahu kalau bapaknya singa, anaknya nggak mungkin kucing, anaknya singa juga. Kalau bapaknya harimau, ya anaknya harimau. Maksud saya apa? Kalau bapaknya presiden, anaknya pasti anak presiden kan? Mengapa kita menghormati anaknya? Karena bapaknya presiden. Mengapa kita menghormati anaknya? Karena bapaknya kiai, kita nyebutnya Gus. Mengapa kita menghormati anaknya? Karena bapaknya itu dzurriyyatnya, nenek moyangnya adalah nabi. Tapi ingat, ahlul bait sudah nggak ada lagi. Yang ada itu dzurriyyat. Nah, kalau dzurriyyat ada kaidahnya dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi kalau dzurriyyat dia wajib mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Ngejiplak. Mutaba'ah itu ngejiplak, nyontoh akhlak pendahulunya. Jadi kalau dia dzurriyyat Nabi, dia punya kewajiban mutaba'ah, ngikut akhlak Nabi. Malah begini, menjadi keturunan orang baik itu beban. Kalau orang nanya, itu anak siapa? Anaknya ustadz. Wih, pantes anak itu soleh, anak ustadz. Cuman kalau orang ngeliat kenyataan sebaliknya, itu anak siapa? Anak ustadz. Waduh, nggak pas betul. Anak ustadz tapi begajul. Bapaknya kena jeleknya. Itu Gus siapa? Ya anaknya Kiai Anu misalnya. Waduh, anak Kiai kok kelakuannya kayak gitu. Orang tuanya yang kena beban. Anak gubernur kok kayak gitu. Nggak usah anak gubernur, anak presiden, Pak, anak ketua RT jadi omong orang. Waduh, nggak pantas jadi anak ketua RT. Diomong orang, betul, itu beban. Beban tanggung jawab. Jadi menjadi anak kiai, menjadi anak ustadz, menjadi dzurriyyat keturunan Nabi itu beban moral, beban mutaba'ah, harus ngikut akhlaknya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, orang-orang beriman, anak cucu mereka, dzurriyyat keturunan mereka mengikuti mereka dengan keimanan. Harus dengan iman. Enggak ngikutin iman Nabi, jangan ngaku cucu Nabi. Harus mutaba'ah dengan akhlak Nabi, enggak ngikut akhlak Nabi, jangan ngaku cucu Nabi. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan ikatkan mereka semua dengan anak keturunan dzurriyyat mereka. Jadi akan ngikat dzurriyyat hari ini, Pak. Keturunan hari ini akan terikat dengan kemuliaan orang tuanya selama dia ngikut iman dan akhlak orang tuanya. Itu maksud ayat ini. Tak ulang ya. Maksud dari ayat ini, keturunan hari ini akan ngikut kemuliaan nasab orang tuanya, leluhurnya, selama dia mengikuti keimanan dan akhlak leluhurnya. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Ini Al-Quran loh yang menegaskan. Selain itu ingin saya sampaikan, Islam menganut kaidah ketentuan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua adalah orang yang paling bertakwa. Setuju nggak kira-kira, Pak? Ya, kita nggak boleh mengklasifikasi orang mulia itu berdasarkan warna kulit, kesukuan, nasab dan lain sebagainya, tapi berdasarkan takwa. Maka kemudian ada 5 variabel utama yang bisa menyebabkan kita mulia. 1, ilmu. Orang bisa mulia dengan ilmu. Mengapa? Karena Allah yang menegaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Darajat, beberapa derajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Darajat ini dalam bentuk jamak, bukan cuma 1 derajat, berderajat-derajat. Jadi kalau kita ingin mulia, berilmu. Makanya kita punya kewajiban memuliakan ulama. Makanya saya kesel, Pak, kalau ada orang atas nama nasab lalu merendahkan ulama. Enggak boleh. Mentang-mentang ulama ini orang Jawa misalnya, Pak,
Umpama kan, mentang-mentang ulama ini orang Lampung, anak Kidah misalnya kan, bukan suku tertentu misalnya, sementang dia ini warga pribumi, lalu direndahkan. Nggak boleh kayak gitu. Itu nggak menghormati ilmu. Orang yang merendahkan ulama sama saja dia merendahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Lo ngapa? Allah ngangkat derajat orang yang berilmu, ulama. Dan ulama itu pewaris para nabi. Annal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Loh, ngapa kita ini menghormati kiai, Pak? Karena kiai itu ulama, guru kita yang memberikan kepahaman agama kepada kita semua. Menghormati kiai itu bagian dari adab. Sedemikian rupa orang bisa mulia karena ilmunya, karena Allah yang memuliakannya. Tapi sebaliknya, orang juga bisa rendah loh Pak karena ilmunya. Kapan? Wa tu'allima li ghairiddin. Saat orang belajar ilmu, tujuannya bukan untuk kemuliaan agama. Ini banyak sekarang. Ngapa kamu belajar ilmu medis, kedokteran? Biar jadi dokter. Ngapa kamu pengen jadi dokter? Biar sugih Pak Ustadz. Kan dunia tipe tujuannya Pak, dunia. Ngapa kamu belajar, ngapa kamu kuliah? Biar saja jadi sarjana. Ngapa kamu pengen jadi sarjana? Biar dapat kerjaan bagus. Ngapa biar dapat kerjaan bagus? Ya biar duitnya banyak. Dunia kan. Nggak sejauh-jauh. Ngapa kamu mondok? Biar jadi ustaz. Ngapa kamu jadi ustaz? Biar bisa ceramah. Ngapa kamu ceramah? Biar angpaunya lancar. Belajar agama saja Pak bisa dunia tujuannya. Bisa dunia tujuannya. Artinya memang orang bisa rendah dengan ilmunya. Kalau ilmunya bukan karena Allah, tapi ilmunya karena kepentingan dunia. Satu ya. Yang kedua, orang mulia karena jabatan. Hati-hati loh Pak. Jangan merendahkan orang yang punya jabatan. Walaupun yang punya jabatan nggak perlu feodal, ingin selalu dihormati. Tetapi memang dalam ajaran Islam, menghormati pejabat itu bagian dari adab Islami. Karena ngapa? Allah yang memuliakan mereka. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, satu, taatlah kalian semua kepada Allah. Dua, lalu taatlah kepada Rasulullah. Tiga, wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah yang ada di antara kalian semua. Berarti pemerintah itu disebut nomor 3. Setelah Allah, Rasul, baru pemerintah. Makanya mentaati pemerintah sama saja kita mentaati Allah dan Rasulnya. Makanya kita nggak boleh menghina pemerintah. Kadang-kadang orang merasa benar dengan menghina pemerintah. Jokowi, Jokodok, presiden loh Pak. Kalau di Arab dipotolin palanya itu. Padahal dalam hadis dikatakan, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, sultan itu siapa? Kepala negara. Barang siapa yang menghina sultan, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Makanya ribuan orang menghina presiden, tapi tidak ada satu pun masuk penjara. Ngapa? Nggak masuk penjara gara delik pidana presiden Pak. Karena menghina presiden itu dulu delik aduan. Presiden yang harus ngadu. Presiden ngeladeni Pak, ngadu-ngadu yang kayak gituan. Orang ijazah palsu gara-gara Nur Sugi sama Babang Tria dia dicuekin sama dia. Kurang kerjaan, harus ngadu-ngadu yang kayak gituan. Ribuan orang yang menghina presiden nggak ada yang satu pun yang masuk penjara. Tapi ingat, walaupun presiden tidak memenjarakannya, Allah sudah menegaskan, Nabi sudah menegaskan, ahanahullah, yang pernah menghina kepala negara, sultan, maka suatu hari nanti Allah sendiri yang akan menghinakan. Makanya hati-hati, jangan. Tapi ingat, dengan jabatan juga orang bisa hina. Contohnya siapa? Ferdi Sambo sama Teddy Minahasa kan gitu ya. Jelas konkret contohnya. Ketika mereka korupsi, memperkaya diri. Sampai itu apa yang dibongkar Pak Mahfud MD itu 349 triliun. Itu kalau dibelikan lato-lato, tenggelam Lampung ini Pak. Penuh sama lato-lato semua. Orang bisa hina juga dengan jabatannya. Tapi ingat, selama seorang menjabat, kita nggak boleh sembarangan merendahkannya. Boleh mengkritik penguasa, boleh ya Pak. Karena kalau kata Umar bin Khattab, aku lebih suka dikritik daripada dipuji. Benar itu. Tapi jangan ngejek. Jangan ngajak umat ini
nuduh pemerintah yang bukan-bukan. Tuduhan yang paling parah apa? Rejim komunis. Itu kan sama saja ngajak rakyat ini melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Boleh mengkritik, tapi jangan mengajak orang kemudian melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Itu dosa besar nantinya. Silahkan mengkritik, karena kritik itu membangun. Makanya monyet itu Pak, kita uyek-uyek begini di atas pohon, nggak jatuh, nggak. Cuman jajal monyet ini ditiup angin sepoi-sepoi, sepoi. Udah kekenyangan makan pisang, ambruk monyet. Kan begitu. Dua ya. Yang ketiga, orang itu bisa mulia dengan hartanya, bisa hina karena hartanya. Saat kapan dia mulia karena hartanya? Alladzina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra. Saat dia menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit, mulia dia. Yang menzakati hartanya, yang menginfakkan, mensedekahkan, dia mulia. Saat kapan orang berharta akan hina? Satu, saat dia tidak peduli halal, haram, hantam semua. Dua, saat dia membelanjakan hartanya untuk perbuatan maksiat, maka dia akan menjadi hina. Kemudian yang keempat, orang bisa mulia karena nasabnya, orang juga bisa hina karena nasabnya. Orang bisa mulia karena nasabnya. Mau tidak mau Pak, anak keturunan Nabi pasti mulia. Pasti mulia, karena darah Nabi kan, pasti mulia. Anak keturunan kiai mulia. Jangankan anak keturunan kiai, anaknya Pak Lurah aja dihormat orang. Apa? Anak lurah kata orang. Mau tidak mau sedemikian rupa. Kalau bapaknya orang baik, orang terhormat, anak-anaknya ngikut terhormat. Selama dia mutaba'ah, ngikut iman dan akhlak orang tuanya. Kalau dia nggak mutaba'ah, akhlaknya nggak ngikut, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan tersebut. Makanya laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha anada. Bukan anak muda itu yang membangga-banggakan leluhur orang tuanya, tapi anak muda yang sesungguhnya yang berkata, inilah karya saya, inilah amal soleh saya. Malah kita itu jadi malu sendiri ya Pak, kalau ketemu orang mulia, orang yang baik, tapi dia sama kita sopan banget, sungkan sendiri kan. Jadi nggak enak ya Pak. Coba bapak-bapak punya majikan, bos main tunjuk, hoi ambilin, enak nggak Pak? Nggak enak kan? Nggak sopan amat, mentang-mentang gua babu elu kan gitu ya. Mentang-mentang sementara waktu saya karyawan kamu main hoi, main nunjuk-nunjuk aja kan begitu ya. Kadang kan nggak enak. Tapi ketika ada orang yang mulia, dia mungkin pimpinan kita, tapi nyuruh kita pakai tangan, tolong ambilkan itu. Tangan begini baru nunjuk Pak. Ada kata tolong. Apa kata kita di hati? Subhanallah, dia memperlakukan saya sungguh mulia. Nah itulah Nabi. Nabi nggak pernah merendahkan orang lain Pak. Nabi itu manusia paling mulia di muka bumi ini, paling mulia. Bahkan bukan di muka bumi, dunia akhirat. Bukan cuma manusia, makhluk paling mulia. Tidak ada satupun makhluk yang dicintai oleh Allah melebihi kecintaannya dengan Nabi. Tapi Nabi tidak pernah merendahkan orang lain. Malah pengemis buta Yahudi yang mencacinya saban hari disuapin makan oleh Nabi, dielus-elus. Kalau kita Pak dicaci maki begitu, kita jitak aja tuh orang. Nabi tidak. Orang yang menghinanya pun dimuliakan oleh Nabi. Apalagi sahabat-sahabatnya. Sampai-sampai Nabi itu Pak nggak mau kalau duduk itu lebih tinggi dari kita, nggak mau. Jadi beliau ingin kalau duduk ngobrol bersama itu, ingin lutut-lutut kita ini mendekat, kemudian menyatu dengan kita, ngobrol bersama. Segitunya akhlak Nabi SAW. Nah ketika kita menghadapi orang mulia tapi memperlakukan kita luar biasa, hati kita tergugah. Jam 1 ya. Yang terakhir, yang kelima sekarang. Orang itu mulia karena akhlaknya. Nah ini luar biasa Pak. Adab di atas ilmu, adab di atas gelar, adab di atas kedudukan. Adab itu nomor 1. Makanya kalau kata Gus Baha apa? Orang bodoh banyak masuk surga. Isi surga itu orang bodoh Pak, kebanyakan. Bodoh dalam artian nggak keminter. Orang yang bodoh dalam artian beradab. Ya ilmunya biasa-biasa saja, gelarnya biasa-biasa saja, tapi beradab. Itu banyak masuk surga itu. Karena kebanyakan orang-orang masuk surga karena akhlaknya. Nabi bersabda,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan orang yang terpilih di antara kalian semua, yang paling hebat, paling baik adalah yang paling baik memperlakukan istrinya di rumah. Maksudnya apa? Kalau bapak-bapak pengen tahu siapa orang beriman yang paling baik, yang paling sempurna imannya, jangan lihat gelarnya, jangan lihat jubahnya, jangan lihat nasabnya, tapi lihatlah akhlaknya. Nah, kalau pengen tahu orang yang baik di antara kita-kita ini, Pak, jangan lihat ketika dia di tengah orang banyak, tapi lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang terdekatnya. Orang itu baru mulia, Pak, kalau dia bisa memperlakukan karyawan, kalau dia bos, dengan baik. Itu baru orang mulia. Seorang bos bisa mudah marah dengan bawahan, tapi kalau dia memperlakukan bawahannya dengan terhormat, itulah orang baik. Kita di rumah kalau bisa duduk bersama lesehan, makan sama asisten rumah tangga, menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga kita sendiri, kan begitu, memperlakukan dia seperti anggota keluarga, itu baru orang baik. Karena nggak ada yang lihat di situ. Makanya Nabi mengatakan orang yang terpilih di antara kalian semua adalah yang terbaik memperlakukan istrinya, memperlakukan orang terdekatnya. Kita boleh, Pak, tanpa terhormat dan berwibawa di tengah orang khalayak ramai. Tapi kalau di rumah kita merendahkan anggota keluarga kita sendiri, di rumah kita mencaci maki istri kita sendiri, dia bukan laki-laki yang terhormat. Itu maksudnya. Mudah-mudahan dengan akhlak kita semua masuk surga. Karena Nabi bersabda, dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga: taqwallahi wa husnul khuluq. Satu, takwa kepada Allah. Makanya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Dua, akhlak yang baik. Oke, biarlah kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalau kita berakhlak, maka kita semua akan mulia. Bahkan mohon maaf, Pak, saya saja ustaz, kalau saya nggak punya akhlak, saya tidak akan lebih mulia dari bapak-bapak. Jenengan walaupun nggak dipanggil ustaz, tapi berakhlak bisa lebih mulia daripada saya, jauh bahkan. Karena orang mulia ditentukan oleh akhlaknya. Baik, demikian, tidak buka tanya jawab ya, Pak, karena saya waktunya buru-buru. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kita berjumpa lagi pada Sabtu dan Ahad yang akan datang. Kita tutup dengan berdoa.